Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Lili di pelajaran komputer. Anak-anakku kelas 2, mohon maaf ya, hari ini Pak Lili tidak dapat menyampaikan materi pembelajaran komputer melalui virtual Zoom karena Pak Lili mendapatkan tugas dari sekolah. Oke, anak-anak, nah kemarin udah Pak Lili singgung ya tentang Paint 3 dimensi. Nah, hari ini Pak Lili ingin jelaskan apa saja menu atau alat-alat yang bisa digunakan di Paint 3 dimensi ini. Nah, dimulai dari menu yang paling atas terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Nah, di sini ada yang namanya brushes. Nah, kemudian ada yang namanya 2 dimensi shape. Kemudian ada 3 dimensi shape. Nah, ada stiker, kemudian ada teks, ada effects, kemudian ada canvas, dan selanjutnya ada 3D library. Nah, untuk 3D library, anak-anak harus mengkonekkan laptopnya atau komputernya dengan internet, ya, karena 3D library ini nanti mengambil gambar dari internet. Oke, Pak Lili akan bahas 3D library kapan-kapan saja. Pak Lili akan mulai dari menu yang paling kiri, yaitu brushes. Nah, di sini ada banyak sekali macamnya, ya. Ada marker, kemudian ada calligraphy pen, ada oil brush, ada watercolor, ada bullpen, ada pensil, ada penghapus, kemudian ada crayon, ada spray, dan ada fill with color atau kaleng tumpah. Biasanya Pak Lili kalau nyebutnya ini kaleng tumpah, ya, biar mudah. Oke, Pak Lili mau mulai dari atas terlebih dahulu, ya. Kita coba yang marker. Nah, Pak Lili kecilkan dulu, ya. Pak Lili mau buat yang pertama itu marker. Nanti anak-anak biar tahu perbedaannya, ya. Kita buat marker. Warnanya kita buat merah saja, nah, biar terlihat jelas. Inilah marker. Nah, marker itu seperti spidol papan tulis anak-anak itu loh, marker itu namanya, ya. Nah, ini tadi gunakan marker. Kemudian Pak Lili menggunakan calligraphy pen, ya. Pak Lili coba dulu. Nah, sudah terlihat kan bedanya? Nah, kalau menggunakan marker, dari ujung sampai ujung itu, dari ujung kiri sampai ujung kanan itu besarnya sama. Tetapi kalau pakai calligraphy pen, dari ujung kiri kecil, nanti otomatis di gambar terakhir itu menjadi besar sendiri. Ya, nanti anak-anak bisa coba sendiri. Nah, kemudian ada juga yang namanya oil brush atau kuas minyak, ya, atau cat minyak. Di sini ada ini, ya. Pak Lili coba ini kecilkan dulu tapi, ya. Oke, Pak Lili coba. Nah, biasanya kalau anak-anak melihat, ya, orang tua kalian mengecat pintu atau mengecat pagar rumah, nah itu menggunakan cat minyak, ya. Nanti tampilannya pasti di awalnya seperti ini, ya, tidak rata. Nah, ini tadi menggunakan oil brush. Kemudian kita buat watercolor, ya, atau cat air. Kalau cat air itu biasanya dia agak sedikit berkabut. Nah, seperti ini, ya. Jadi warnanya tidak jelas. Ini Pak Lili bolak-balik biar jelas. Sampai 3 kali nih, ya. 4 kali. 5 kali. Nah, dia baru terlihat tuh, ya. Kemudian yang kelima yaitu bullpen. Ini anak-anak pasti sudah tahu nih, ya, bullpen. Biasanya kalau kakak kalian pakai, nah, dia lebih padat, ya. Nah, ini warnanya lebih padat dan lebih jelas dari sebelum-sebelumnya. Dari marker, kemudian ada calligraphy pen, cat minyak, cat air. Nah, ini lebih jelas. Nah, kemudian ada pensil. Ya, ini ada pensil.
Kalau pensil itu biasanya kecil dan tidak terlihat nih. Nah kan benar, nah, tidak terlihat nih ya, 2 kali ya. Kalau pensil untuk menulis itu ada ketebalannya ya, tapi kalau di paint itu ini paling tebal ini ya. Nah kemudian ada penghapus. Penghapus ini sama ya fungsinya ya, tuh penghapus ya, itu menghapus nih. Nah ukurannya bisa anak-anak buat di sini ya, ukuran penghapusnya. Nah ini untuk menghapus. Nah kemudian di sini ada yang namanya krayon ya, atau pastel. Anak-anak biasanya kalau menggambar itu di kelas itu pakainya pastel ya, krayon. Nah dia teksturnya itu kasar ya, kasar dan kurang jelas, jadi harus dibolak-balik. Kemudian ada juga yang namanya spray atau cat semprot ya, pilok. Nah ini padahal udah tebal nih ya. Nah Pak Lili ulangi, disemprot nih. Oke, kemudian ada juga yang namanya kaleng tumpah, velvet color. Nih velvet color, caranya sama nih ya, velvet color. Nah ini juga bisa disemprot ya, semprotnya biar tebal lagi di sini ya ketebalannya, kemudian besarin. Nah di sini. Nah ini balik semprot pakai warna hijau aja. Nah kita pilok penuh ya, ditutup dulu warnanya. Nah ini tadi menggunakan yang namanya cat semprot ya. Ini namanya cat semprot, kita hapus. Nah tergantung anak-anak ketebalan dan besarnya ya. Nih kita semprot terus ya. Nah udah hilang ya. Kemudian kita coba pakai kuning semprotan, besarnya segini aja. Nah balik ulangi, misalnya angka 2. Akan nanti dicoba-coba pakai yang namanya semprotan ini. Nah kemudian kita buat merah. Nah itu tadi kita sudah belajar yang namanya alat brushes atau kuas, macam-macam kuas di sana tadi ya. Terus kemudian selanjutnya ada 2 dimensi shape. Nah kalau kita kemarin mengenal di paint ya, paint biasa itu ada garis lurus dan garis lengkung saja. Kalau di sini ada garis lurus, garis, ada 3 point ya. 3 point itu hanya bisa dibentuk melengkung satu saja ya, ke atas saja atau ke bawah saja. Tapi kalau di 4 poin itu bisa naik dan ke bawah ya, naik dan ke bawah bisa. Kalau ke 5 poin itu bisa naik, bawah, naik lagi ya. Kita coba yang garis lurus dulu. Nah ini garis lurus ya. Nah garis lurus ya cuma bisa seperti ini. Nah itu garis lurus. Nah di sini ada ketebalannya, kemudian di sini dia terlihat atau tidaknya ya. Kalau ini besar kecilnya, kalau ini tebal sama enggaknya ya, tuh ya, untuk mengatur tebalnya. Nah kemudian tadi kan kita sudah belajar garis lurus ya, Pak Lili hapus dulu. Kemudian kita belajar yang 3 point. Nah apa tuh maksudnya 3 point itu?
Nah, misalnya seperti ini. Anak-anak buat garis ditarik lurus tapi kok dia melengkung ya. Nah, anak-anak bisa mengubahnya dari 3 titik ini. Misalnya, aku tadi mau buat garis lurus padahal. Nah, tinggal ditarik aja, diluruskan. Aku tadi mau buat setengah lingkaran, bisa di sini. Tinggal tarik ke atas, atau tarik ke bawah, bisa. Ini tinggal ditarik ke sini juga bisa. Ya, dari titiknya. Tuh. Ya. Ini juga bisa ini. Nah, tarik ke sana, ke sini juga bisa. Ya. Nih. Nah, ini bedanya dari 2 poin. Tadi ada titiknya. Tuh, bisa. Oke, kemudian yang ketiga 4 poin. Ya. Bedanya 4 poin. Pak Lilik tarik dulu. Nah, dia akan membentuk huruf S dengan otomatis. Ya. Anak-anak bisa mengubahnya dari sini. Tarik ke atas. S. Nah, jadi huruf S. Ya. Kemudian kita balik lagi. Ya, dari huruf C. Nah, kita balik lagi. Jadi huruf N bisa nggak coba? Nah, bisa N. Nih, huruf N. Ya. Nih. Kemudian Pak Lili buat gabungan sini. Nah. Juga bisa ini, ya. Nih. Nah, ini tadi yang 4 poin. Nah, sekarang kita belajar yang 5 poin. Ditarik aja. Nah, dia akan bergelombang sendiri, ya. Ini bisa naik ke sana. Ya. Nih. Tinggal disesuaikan saja. Ditarik ke sana lagi juga bisa. Seperti huruf B. Nih. Ya. Nah, ditarik ke bawah juga bisa ini. V. Nah, ini huruf V. Nah, itu tadi yang 5 poin. Jadi, kalau anak-anak pengen merubahnya, yaitu dari titik-titik ini, ya. Titiknya jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini sama ya, 2 dimensi shape. Ada lingkaran, kemudian ada kapsul, ya. Kalau kapsul tuh seperti obat lonjong nih, ya. Nih, putar sini bisa, putar. Nah, ya, namanya kapsul. Kemudian ada juga lingkaran. Nah, ini lingkaran biasa. Kemudian ada kotak juga, ada rectangle, kemudian ada segitiga, segi 5, segi 6, belah ketupat atau diamond, ya, diamond atau belah ketupat. Kemudian ada sama segitiga juga, panah ke atas. Nah, panah ke atasnya ini beda, ya. Nah, kalau di pain biasa dulu tidak ada ini, ya. Nah, kemudian ada juga apa ini namanya? Arch. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ada bintang juga. Ada 6 poin bintang, ada 4 poin bintang. Kemudian seperti letusan di sini, ya. Biasanya kan kalau letusan itu. Nah, kemudian ada juga di sini awan. Kemudian ada X, ya, salah, atau centang juga ada. Nih, checklist, ya. Kemudian ada setengah bulan, ya. Anak-anak kalau mau buat bulan mudah nih pakai ini, ya, setengah bulan. Kemudian ada juga bendera. Nih, bendera, ya, flag, bendera. Kemudian ada juga di sini petir. Nah, kemarin nggak ada petir, ya.
Sini ada petir seperti listrik. Nih. Nah, kemudian ada juga hati. Ya, hati. Nah, mungkin cukup sampai di situ dulu ya anak-anak. Kita belajar paint 3 dimensinya. Kita menggunakan alat brush dan 2 dimensi shape. Nah, mungkin hampir sama ya isinya dengan paint biasa, tapi hanya saja kalau di paint 3 dimensi itu lebih nyata, lebih real, dan lebih menarik ya, warna-warnanya, kemudian bentuk-bentuknya juga. Banyak kekurangan Pak Lili, mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan di pelajaran komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.